من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Adapun yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di bab Ahkamul Janaiz atau hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Di kesempatan yang lalu sudah kita pelajari terkait memandikan, mengafani. Saat ini kita akan belajar menyolatkan. Wassalatu 'alal muslim idza mata fardu kifayatin. Menyolatkan seorang muslim yang meninggal dunia itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana memandikannya juga fardu kifayah. Mengafaninya juga fardu kifayah. Maka menyolatkannya juga fardu kifayah. Namun demikian lebih banyak lebih baik. Ini berbeda dengan memandikan. Memandikan kalau sudah cukup, cukup. Tidak ada kata lebih banyak lebih baik. Sama juga mengafani. Kalau sudah cukup, 3 orang atau 2 orang sudah cukup, maka cukup. Tidak ada lebih banyak lebih baik. Tetapi untuk menyolatkan itu, jika memang ada orang lain yang kemudian masih mau menyolatkan, maka masih terus dibuka kesempatan untuk menyolatkan. Bapak dan saudara, idza qama biha ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Yang disebut sebagai fardu kifayah itu adalah kalau sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lainnya kewajibannya gugur. Sebagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyolatkan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat terkait orang yang tidak hadir pada majelis beliau, atau yang biasa beliau lihat kemudian tidak beliau jumpai. Maka beliau bertanya di mana keberadaannya. Dan jika mendapatkan kabar sudah meninggal dunia, maka beliau pun mendatangi kuburnya dan menyolatkannya di kuburnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum disolatkan ini hendaknya sebelumnya keluarganya itu punya komitmen kalau masih punya hutang untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang taraka dainan lam yuqda. Jadi beliau enggan untuk menyolati orang yang meninggalkan hutang sementara belum dilunasi, kecuali setelah ada orang yang berkomitmen mau menyolatinya. Berkomitmen mau melunasinya. Maka kemudian beliau baru mau menyolati. Karena perkara yang terkait dengan hutang itu sampai akhirat pun masih terhitung sebagai hutang. Maka hati-hati dengan hutang. Kalau tidak kepepet, tidak perlu hutang. Jadi kalau tidak kepepet, tidak perlu hutang. Karena yang namanya hutang sampai mati pun tetap terhitung sebagai
hutang. Maka dalam hadis Nabi disebutkan mayit itu mu'allakum bidainihi. Mayit itu terpenjara oleh hutangnya. Maka hati-hatilah dengan hutang, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita iyyakum waddain. Hati-hatilah kalian dengan hutang. Apalagi kalau hutangnya di sana ada riba. Itu tentu lebih berhati-hati lagi. Hendaknya kita hindari karena jelas riba ini dilarang di dalam Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita menabrak sesuatu yang dilarang, melanggar sesuatu yang dilarang. Itu berbeda dengan hukum hutang. Kalau hukum hutang itu masih boleh, tetapi kalau riba itu jelas tidak boleh. Nah kalau hutangnya riba ya tidak boleh. Maka kalau misalnya terpaksa harus hutang, maka jangan hutang yang riba. Tetapi ingat, membayarnya hukumnya wajib sampai kapanpun. Syurutus sholah alal mayit. Syarat sholat bagi mayit. Apa syarat sholatnya? Pertama adalah disyaratkan ketika mensolatkan jenazah itu minat toharoti, untuk suci, sebagaimana sholat-sholat yang lain yang berlaku dalam sholat wajib juga berlaku dalam sholat jenazah. Apa itu? Suci dari hadas kecil maupun juga dari hadas besar, harus suci. Artinya tidak boleh kita mensolatkan jenazah dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak berwudu. Harus dalam keadaan suci dan dalam keadaan berwudu. Lalu sudah suci dan berwudu, maka harus satrul aurah, harus menutup aurat. Sama dengan sholat yang lain, bahwa sholat yang diajarkan kepada kita syaratnya harus menutup aurat. Maka seindah apapun bacaan kita, selama apapun sholat kita, kalau tidak menutup aurat itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Maka harus menutup aurat. Dan kita sudah mengetahui bersama aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Maka bagi kaum laki-laki harus menutup aurat, kaum perempuan juga menutup aurat dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi meskipun menyolatkan jenazah, maka juga diusahakan menghadap ke arah kiblat. Meskipun sholat ghaib, menghadap ke arah kiblat. Meskipun sholatnya di kuburan, menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sammaha sholatan. Maka karena Rasul memberikan nama sholat, maka terikat dengan hukum-hukum sholat. Sebagaimana beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Jadi beliau mengatakan, sholatlah untuk sahabat kalian, atau sholatkanlah sahabat kalian. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk sholat. Karena disebut sholat, maka sholat itu harus suci dari hadas, harus menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Maka berlaku hukum yang terkait dengan syarat-syarat sholat. Yang berikutnya, furudu sholatil jenazah. Wajib-wajib atau fardu-fardu sholat jenazah. Karena nanti dalam sholat jenazah ini kita harus memperhatikan supaya sholat kita betul-betul tidak meninggalkan perkara yang wajib kita kerjakan. Yang pertama adalah al-qiyamu lil qadir 'alaiha. Hendaknya berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau tidak mampu dalam sholat jenazah itu boleh sambil duduk. Jadi boleh sambil duduk kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu maka harus berdiri. Maka selama masih mampu berdiri, maka harus berdiri. Yang berikutnya adalah an-niyatu, niat. Jadi sholat jenazah di sini berdiri bagi yang mampu, kemudian niat. Niat ini hukumnya wajib. Tentu niat ini mahalluha al-qalb, letaknya ada di hati. Jadi niat ini letaknya ada di hati. Maka jangan tanyakan harus mengucapkan apa. Karena pada prinsipnya kalau sudah niat di dalam hati,
maka itu sudah benar. Kemudian apa lagi? Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Sama seperti sholat-sholat yang lain, itu membaca surat Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Jadi membaca surat Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi, membaca salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang dimaksud adalah salawat seperti yang dibaca pada saat salat. Karena inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini banyak syair, banyak gubahan yang dibuat oleh manusia, bukan dari Nabi, bukan dari Al-Quran, bukan dari wahyu Allah, tetapi orang menyebutnya sholawat. Maka sholawat yang dimaksud adalah sholawat yang diajarkan Nabi yang biasa dibaca di dalam sholat. Bukan gubahan-gubahan, bukan syair-syair yang orang menyebutnya sholawat, padahal itu bukan sholawat. Yang berikutnya adalah wat takbirat al-arba', membaca takbir sebanyak 4 kali. Tentu maksudnya takbir 4 kali ini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Kita letaknya sudah sama-sama tahu. Pertama adalah pada saat pembukaan, Allahu Akbar pas awal, selepas niat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian takbir lagi. Setelah itu membaca sholawat, kemudian takbir lagi. Berarti sudah berapa kali takbir? Ya, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, lalu membaca doa. Setelah membaca doa, kemudian takbir lagi. Setelah itu untuk membaca doa tambahan sejenak atau bisa langsung salam. Sehingga takbirnya ada 4. Kemudian juga di sana termasuk fardu adalah doa. Jadi termasuk fardu itu adalah doa. Setelah itu adalah salam. Ini juga termasuk fardu. Inilah fardu-fardu pada saat kita melaksanakan sholat jenazah. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sampaikan bahwa menyolatkan jenazah ini ada 3 kondisi. Pertama adalah kondisi pada saat kita ada di rumah duka. Kapan kita menyolatkannya? Pada saat jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Jadi ojo kesusu kalau belum dimandikan, belum dikafani. Jadi tunggu dimandikan, dikafani, baru kemudian disolatkan. Atau misalnya mayat ditemukan tim SAR, lalu kita nyusul ke rumah sakit, belum dimandikan, belum dikafani, aku pengen nyolati sikik. Maka tuntunannya adalah dimandikan dulu, dikafani dulu, baru disolatkan. Dan dihadapkan di arah kiblat. Kalau jenazahnya ini laki-laki, imamnya ada letaknya di dekat kepalanya. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan bagaimana? Kalau jenazahnya perempuan, imamnya letaknya ada di tengah-tengah. Jadi beda letak antara jenazah laki-laki dan perempuan. Disebutkan dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, shallaitu wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat. Aku menyolati seorang perempuan yang meninggal dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini bermakmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas meninggalnya seorang perempuan yang pada saat itu faqoma wastoha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menjadi imam, letaknya ada di tengah-tengah. Jadi kalau perempuan letaknya ada di tengah-tengah. Dan begitulah disyariatkan kalau perempuan letaknya ada di tengah-tengah.
Baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, ketika sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita ittiba. Tidak perlu kemudian kita bertanya mengapa di tengah, mengapa di kepala. Karena itu adalah tuntunan, maka diikuti saja tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kemudian kita bertanya-tanya kenapa kok beda laki-laki dan perempuan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, ketika itu sahabat Anas menyolatkan atas meninggalnya seorang laki-laki, faqama inda ra'sihi. Maka ketika mengimaminya berdiri di sisi kepalanya. Jadi kalau perempuan itu di tengah, kalau laki-laki di sisi kepalanya. Summa shalla ala imra'atin, kemudian setelah itu menyolatkan perempuan, maka beliau berdiri di tengah. Maka kemudian apa kata sahabat Anas? Hakadza ra'aitu, para orang-orang berkata, hakadza ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazah. Beginikah engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyolatkan jenazah? Maka jawabannya ya. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyolatkan jenazah. Beda letak imam laki-laki dan perempuan. Jadi beda letak imam pada saat jenazahnya laki-laki atau jenazahnya perempuan. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketika posisi kita menyolatkan jenazah dan kita bisa hadir di rumah duka. Usahakan pada saat menyolatkan tersebut jadikan tiga shaf. Atau kalau bisa jamaahnya dibuat yang banyak, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salah satu sufuf faqad aujabat. Barang siapa yang pada saat kita menyolatkan jenazah dijadikan tiga shaf, maka sungguh sholat tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan tiga shaf, dan satu shaf minimal 2 orang. Jadi satu shaf minimal 2 orang. Maka kalau kemudian kita hadir bertujuh, 1 jadi imam, lalu shafnya pertama 2, shaf kedua 2, shaf ketiga 2. Ini bukan sepur-sepuran, tetapi ini menjadi 3 shaf. Ini menjadi 3 shaf. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang disolatkan 3 shaf, maka buatlah 3 shaf, dan kita sama-sama tahu shaf yang paling pendek itu 2 orang. Sehingga kalau kita bisa menjadikannya 3 shaf, maka jadikanlah 3 shaf. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang, maka sangat bagus kalau banyak yang menyolatinya. Termasuk tadi dalam hadis disebutkan disolati sebanyak 40 orang. Maka cari orang untuk agar banyak orang yang menyolatkan. Salah satu di antara pada saat kita takziah itu selain menghibur orang yang berduka, itu juga mendoakan. Caranya adalah dengan menyolatkan. Karena sementara ini di sejumlah tempat pada saat orang takziah itu belum punya kesadaran untuk menyolatkan. Jadi belum punya kesadaran untuk menyolatkan. Padahal itulah salah satu di antara yang bisa kita lakukan pada saat ada orang yang meninggal dunia. Bapak dan saudara, lalu bagaimana kalau masbuk? Jadi sholat jenazah tapi masbuk. Ada yang pernah masbuk sholat jenazah? Telat. Jadi pada saat sholat jenazah sudah telat. Wal masbuku,
Adapun orang yang masbuk, yang telat, insya'an qadha ma fatahu, kalau dia mau maka bisa mengkodok yang ketinggalan dari takbirnya tersebut secara berurutan. Jadi dikodok sebagaimana ketika kita masbuk pada saat sholat wajib. Ketika kita ketinggalan, maka apa yang ketinggalan itu disempurnakan. Maka ini sama. Kalau kita masbuk pada saat sholat jenazah, kita baru dapat 2 kali takbir, lalu imam sudah salam, maka kita melanjutkan lagi 2 kali takbir berikutnya, kemudian salam. Ini cara pertama. Dilakukan secara berurutan. Seperti yang tadi kita sampaikan. Al-Fatihah, sholawat, doa, salam. Tadi kita baru dapat apa? Oh, baru dapat 1 takbir, berarti kurang 3. Baru dapat 3 takbir, kurang 1. Jadi tinggal ditambahkan. Ini cara pertama. Cara kedua, wa insya'a taraka wa sallama ma'al imam. Kalau mau, itu juga tidak perlu genepi, tapi kemudian salam bareng dengan imam. Jadi kalau imamnya salam, ikut saja bareng dengan imam. Meskipun kita baru dapat Al-Fatihah, meskipun kita baru dapat sholawat, itu kalau mau bareng bersama dengan imam mengucapkan salam. Dalil hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Pada saat itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qada'a alaiki. Apa yang kamu dengar, maka silahkan kamu takbir. Dan apa yang kamu ketinggalan, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha bagimu. Jadi kalau kita takbir bersama dengan imam, lalu kemudian kita tidak mengqadhanya, tidak menyempurnakannya, maka tidak mengapa. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya orang yang masbuk, orang yang ketinggalan itu tidak masalah kalau kemudian salam bareng imam. Ada yang pernah masbuk? Tidak ada. Atau biasanya nunggu rombongan berikutnya. Mau masbuk karena belum pernah lihat, belum pernah ngalami, bingung unjuk piye gitu kan. Maka ternyata bisa seperti pada saat sholat digenepi, atau bisa kemudian salam bareng imam. Memang cara ini meskipun ada dalilnya, kalau kita berada di masyarakat itu bisa menjadi bahan gunjingan. Kayak mau melu keri kok le rampung bareng. Nah, jadi ini bisa menjadi tanda tanya. Maka penting ketika kita mengamalkan sesuatu itu berdasarkan dalil dan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menjadi bahan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hal ini doa. Jadi pada saat ada orang yang meninggal dunia, tadi dibacakan doa, ada banyak variasi doa. Silahkan nanti bisa dibuka kitab-kitab para ulama mengenai masalah variasi doa pada saat kita menyolatkan jenazah. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, selama doa tersebut berdasarkan kepada dalil yang sahih, karena memang ada banyak variasi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka doa tersebut bisa kita amalkan. Yang terkenal misalnya ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. Atau doa yang lain, Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna
fa'ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Itu di antara variasi-variasi doa yang bisa kita baca. Silahkan baca doa yang mana saja selama dalilnya sahih itu bisa diamalkan. Memang nanti ada perbedaan kalau yang meninggal itu anak kecil. Jadi kalau yang meninggal anak kecil maka ada perbedaan. Karena dulu juga kalau kita melihat di dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mensolati putranya yang bernama Ibrahim pada saat meninggal dunia. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyolati anak kecil yang meninggal dunia. Artinya bapak dan saudara yang berbahagia, untuk anak kecil yang meninggal dunia yang masih kecil itu ada kelonggaran. Kalau memang kita ada kesempatan untuk menyolati, silahkan disolati. Artinya diperbolehkan, disyariatkan meskipun anak kecil belum punya dosa untuk disolatkan. Meskipun di sana ada kelonggaran, andai tidak disolatkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau disolatkan, kalau ingkanal mayyitu sabiyan, kalau mayitnya itu anak kecil, maka dalam solatnya tersebut bukan memintakan ampun, tetapi Allahumma ja'alhu liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah ia bagi kedua orang tuanya. Salafan wa dhakhron wa faroton. Ya Allah, jadikanlah mayit ini atau anak ini bagi kedua orang tuanya sebagai titipan, sebagai tabungan, sebagai sesuatu yang bermanfaat kelak di akhirat. Wa tsaqqil bihi mawazinahum, dan agar memberatkan timbangan amal bagi mereka. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, wa'adzim bihi ujurahum, agar memberikan kepada mereka pahala yang besar. Intinya di sini di dalam doa untuk anak kecil itu adalah agar bermanfaat bagi kedua orang tuanya, menjadi tabungan, menjadi simpanan, menjadi anak yang dapat menjemput kedua orang tuanya. Ini doa yang bisa kita baca. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kenapa kok tidak Allahumma gfir lahu? Ya Allah, ampuni dia, karena anak yang masih kecil, yang bayi belum punya dosa. Karena pena yang ada di tangan malaikat itu belum mencatat dosa dan pahala. Rufi'al qalam alladzi bi'aidil kiram. Pena yang di tangan para malaikat itu belum mencatat. Dalam hadis yang sahih bahwasanya rufi'al qalam, pena itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi pena masih diangkat, belum mencatat dosa dan pahala. Maka doanya tidak memintakan ampun, tetapi agar bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait menyolatkan. Jadi tadi menyolatkan yang pertama adalah jenazahnya ada hadir. Yang kedua, menyolatkan, tetapi pada saat menyolatkan tersebut kita juga bisa menyolatkan di kuburan. Kemarin sudah kita sampaikan, ketika ada seorang yang biasa bersih-bersih di masjid, di seputaran masjid, tiba-tiba di pagi hari Rasulullah SAW tidak menjumpai lagi orang yang biasa bersih-bersih di masjid atau di seputaran masjid itu. Maka Rasul pun bertanya, kemana orang yang biasa bersih-bersih itu? Maka para sahabat menjawab, sudah meninggal dunia. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka Rasul berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ke kuburnya, kemudian menyolatkan jenazah. Sejumlah sahabat yang tadi malam sudah menyolatkan itu ikut menyolatkan lagi, bermakmum kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya berulangnya sholat jenazah jika kita pada saat sholat tersebut kemudian mendapatkan imam yang lebih utama. Itu boleh. Karena pada saat itu sahabat yang malam harinya sudah menyolatkan,
ketika siang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke pemakaman dan Rasul menyolatkan, sahabat-sahabat yang tadi malam juga ikut menyolatkan lagi. Maka menunjukkan bolehnya berulang. Dan ini juga menunjukkan disyariatkannya menyolatkan orang yang sudah meninggal dan sudah dikubur. Bahkan dalam riwayat lain, ini juga disebutkan oleh Kiai Haji Sulaiman Rasyid dalam fikih Islamnya, ada orang yang meninggal dunia ba'da syahrin. Orang meninggal dunia sudah selama 1 bulan. Itu ternyata juga masih bisa disolatkan. Di mana? Di kuburnya. Malah di Syarah Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada salah satu hadis yang menjelaskan mengenai bab sholat di kuburan ini. Ada salah satu hadis yang membahas tentang sholat di kuburan, sholat jenazah yang dimaksud. Di situ dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya kita masih bisa menyolatkan orang yang meninggal dunia yang pada saat orang itu meninggal di zaman kita. Itu masih bisa. Misalnya kita berumur 30 tahun. Lalu ada orang yang meninggal pada saat itu sudah 15 tahun yang lalu. Berarti 15 tahun yang lalu kita sudah balik. 15 tahun yang lalu kita sudah ada. Maka kita masih boleh untuk menyolatkannya. Kalau kita baru tahu bahwasanya orang itu meninggal dunia. Suatu saat kita berkunjung ke tempat saudara atau ke tempat kawan, kemudian bercerita, di mana bapaknya? Oh, bapak saya sudah meninggal. Kapan? 7 tahun yang lalu. Di mana kuburnya? Itu di sebelah rumah. Karena kalau di Bantul biasanya banyak rumah yang dekat dengan kuburan. Contohnya tempat saya. Kalau dari atas mau ke bawah, atas kuburan. Kalau dari bawah mau ke tempat saya, itu juga kuburan. Jadi kuburannya dekat. Nah, maka kalau kuburannya dekat ini salah satu keuntungannya, kalau ada orang yang kunjung itu, kalau ada saudaranya yang sudah meninggal bisa langsung disuruh atau diajak atau diminta untuk menyolatkan. Ayo kita tunjukkan kuburnya, monggo silahkan kalau mau menyolatkan karena kuburannya dekat. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kita tidak boleh menyolatkan orang yang meninggal sebelum zaman kita. Misalnya, kita lewat di pemakaman Pangeran Diponegoro. Meninggalnya kapan? Pada saat meninggal, kita belum lahir. Maka kita tidak boleh menyolatkan orang yang meninggal pada saat meninggal tersebut bukan di zaman kita. Karena tidak ditemukannya dalil mengenai hal ini. Tetapi kalau orang itu meninggal di zaman kita, maka seperti tadi yang kami sampaikan, ada banyak di dalam kitab-kitab para ulama yang dalil yang menyebutkan bahwasanya itu diperbolehkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika ada orang sudah dikuburkan lalu belum disolatkan, itu juga bisa disolatkan di kuburannya. Kalau misalnya itu terjadi. Sebagaimana juga di dalam kitab-kitab para ulama juga disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur, maksudnya dikubur di komplek pemakaman ba'dama dufina setelah dikuburkan. Fakabbara alaihi arba'an dan beliau takbir padanya 4 kali. Menunjukkan cara salatnya sama dengan cara salat jenazah yang lain. Bedanya adalah di kuburan. Kalau laki-laki di dekat kepala, kalau perempuan di dekat perut. Dan takbirnya juga 4 kali. Dan yang perlu diperhatikan kalau kita datang ke kuburan, tidak boleh menginjak kuburan. Apalagi dijadikan tempat duduk, itu tidak boleh. Karena kadang-kadang karena tidak tahu ilmunya, nyaman-nyaman saja duduk di atas kuburan. Kalau tidak duduk, kadang-kadang malah kuburannya diinjak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Termasuk lepaslah alas kaki. Jadi kalau mau menyolatkan, alas kakinya dilepas. Karena ada perintah untuk melepaskan alas kaki pada saat masuk ke komplek pemakaman. Dan Nabi juga bersabda, jangan duduk di atas kuburan. La tajlisu alal kubur.
Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Kemudian beliau juga mengatakan, li ayat jalisa ahadukum ala jamratin, jika di antara kalian ada yang duduk di atas bara api, kemudian terbakar, apa yang terbakar? Siabahu, kainnya, kemudian fatakhlusa ila jaldihi, lalu menembus kulitnya. Jadi duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya dan menembus kulitnya, khairun, maka itu masih lebih baik min ayya jalisa ala qabrin, dibandingkan duduk di atas kubur. Ini menunjukkan duduk di atas kubur itu termasuk dosa besar. Jadi duduk di atas kubur atau menginjak kubur termasuk dosa besar. Karena beliau mengatakan, jika kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaian kalian, lalu menembus kulit, maka itu lebih baik dibandingkan ayat jalisa ala qabrin, dibandingkan duduk di atas kubur. Maka usahakan kalau masuk ke komplek pemakaman, baik karena takziah atau mau menyolatkan atau mendoakan, usahakan pada saat kita ziarah sekalipun, usahakan untuk tidak menginjak atau menduduki kuburan. Ini termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan duduk di bara api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu kondisi yang kedua. Kondisi pertama tadi bisa menyolatkan di hadapan mayitnya pada saat belum dikuburkan. Kondisi kedua bisa menyolatkan pada saat sudah dikuburkan. Kondisi yang ketiga itu bisa sholat ghaib. Dan sholat ghaib ini hanya terjadi satu kali. Jadi di zaman Nabi, sholat ghaib ini hanya terjadi satu kali. Pada siapa? Pada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini seorang raja yang dia masuk Islam tetapi tidak diikuti oleh rakyatnya. Jadi belum tentu kalau kepala suku atau raja atau sesepuh itu melakukan sesuatu, kemudian anak buahnya ikut. Buktinya ini Raja Najasyi ketika masuk Islam tidak diikuti dengan orang lain. Dan dia hanya sendiri masuk Islam. Disebutkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi. Beliau menyolatkan Raja Najasyi. Fakuntu fi shaffis tsani, dan aku berada di shaf yang kedua, salis atau shaf yang ketiga. Jadi agak ragu di shaf kedua atau shaf ketiga. Prinsipnya sahabat Jabir ikut menyolatkan bersama Nabi dan sholatnya adalah sholat ghaib. Jadi tidak datang, tidak menyaksikan mayatnya karena tidak mengetahuinya. Karena pada saat itu alat komunikasi belum canggih seperti saat ini, sehingga kabarnya datang terlambat. Jadi kabarnya datang terlambat. Disinilah karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyolatkan dengan cara ghaib ini satu kali, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat ghaib. Kalau sholat jenazah tadi yang di kuburan dalilnya banyak yang menjelaskan mengenai bab tersebut, atau sholat jenazah yang langsung di hadapannya. Tetapi dalam kasus sholat ghaib ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukannya satu kali. Pada saat Raja Najasyi meninggal dan tidak ada orang yang menyolatkan. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik. Maka dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, bahwasanya ini tidak disyariatkan. Annaha khossatum bin Nabi. Bahwasanya salat ghaib ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam pandangan mazhab Hanafi dan juga Maliki, bahwasanya salat ghaib itu adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak perlu dilakukan oleh orang lain. Tetapi ingat, ini adalah bagian dari khilafiyah, silang pendapat di antara para ulama. Lalu bagian yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyyu wal masyhuru inda ashabil Imami Ahmad, dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya annaha masyru'atun, bahwasanya salat jenazah dengan cara ghaib itu disyariatkan. Jadi salat jenazah dengan cara yang ghaib itu disyariatkan.
Kalau kemudian orang mengatakan ini adalah khususiyah, ini adalah kekhususan bagi Nabi, maka tahtaj ila dalil, maka membutuhkan dalil. Walaisa huna dalil, sementara di sini tidak ada dalil. Sehingga dalam pandangan yang kedua ini, salat ghaib bukan merupakan khususiyah, tetapi ini memang disyariatkan untuk melakukan salat ghaib. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat yang tengah-tengah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat ingkanal ghaib, jika yang ghaib tersebut belum disolatkan, maka disolatkan. Sebagaimana kasus Raja Najasyi yang pada saat itu belum ada orang yang menyolatkan, maka dilakukan solat ghaib. Tetapi jika sudah disolatkan, maka sudah jatuh kewajiban bagi yang lain, sudah gugur kewajiban bagi yang lain, maka tidak perlu disolatkan secara ghaib. Sehingga di pandangan Syekhul Islam ini menunjukkan solat ghaib hanya disyariatkan jika orang yang meninggal dunia tersebut belum ada orang yang menyolatkan. Kalau demikian, ini termasuk bagian dari silang pendapat para ulama. Kemudian di sini disebutkan dari rincian ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dia memberikan satu penjelasan bahwasanya bagi kita atau yang dikuatkan itu adalah kalau sudah ada yang menyolatkan, maka kita tidak perlu menyolatkan. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian kita perlu di dalam bab ini, karena ini adalah merupakan bagian dari silang pendapat di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita bersikap dewasa di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Karena boleh jadi suatu saat kita akan diminta untuk menyolatkan secara ghaib. Maka kita bersikap dewasa di dalam hal ini, karena memang para ulama berbeda pendapat. Apalagi ini ulama madhab yang 4 pun berbeda pendapat. Maka di sini kalau kita mau menyolatkan secara ghaib, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada, tetapi pemahaman para ulama berbeda-beda. Jadi pemahaman para ulama berbeda-beda terkait mengenai masalah salat ghaib. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga terkait menyolatkan ini, bagaimana kalau orang yang disolatkan ini adalah pelaku dosa besar, atau orang yang ahli maksiat, atau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri misalnya. Karena memang sering kita jumpai ada orang yang tidak sholat, ada orang yang mereka melakukan dosa besar, masyhur, sudah umum di tengah-tengah masyarakat. Sudah masyhur, sudah umum di tengah-tengah masyarakat. Ada pula Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meninggalnya dalam keadaan bunuh diri. Ini bagaimana? Perlu disolatkan atau tidak? Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita harus membuat rincian. Karena ketika ada orang yang punya hutang tadi, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan, beliau masih bersabda, "Sallu ala sahibikum." Solatkanlah sahabat kalian ini. Jadi beliau masih menganjurkan kepada sahabatnya yang lain untuk menyolatkan, tetapi beliau tidak menyolatkan. Ketika ada seorang yang pada saat itu korupsi harta rampasan perang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk menyolatkan. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk menyolatkan orang yang pada saat itu korupsi harta rampasan perang. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Salatkanlah sahabatmu ini. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya para ulama, para tokoh masyarakat itu tidak menyolatkan.
Tetapi orang awam itu boleh menyolatkan. Buktinya beliau mengatakan, sholatkanlah sahabatmu ini. Beliau perintahkan kepada orang-orang awam, beliau perintahkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk tetap menyolatkan, tetapi beliau tidak mau menyolatkan. Maka sudah sepantasnya para tokoh masyarakat, para ulama mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyolatkan orang yang melakukan dosa besar atau ahli maksiat atau orang yang meninggalkan sholat dan masih menganggap sholat wajib. Tetapi kalau orang yang dia meninggalkan sholat dan tidak menganggap sholat itu wajib, maka tidak perlu disolatkan. Misalnya kita bisa membaca sebagai perbandingan, nanti teman-teman bisa membaca di surah At-Taubah ayat 80 dan juga At-Taubah ayat 84. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak mintakan ampun untuk mereka, meskipun engkau memintakan ampun untuk mereka sebanyak 70 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Jadi meskipun dimintakan ampun sebanyak 70 kali sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Ini di At-Taubah ayat 80. Lalu bagaimana di At-Taubah ayat 84? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Jangan menyolatkan kepada salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya, maksudnya berdiri mendoakan. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada rinciannya, meninggalkan sholatnya karena apa? Kalau meninggalkan sholatnya menganggap sholat itu masih wajib, maka orang awam masih bisa menyolatkan, tokoh tidak usah nyolati. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu dengan menolak kewajibannya, maka tidak perlu disolatkan. Jadi ada perbedaan. Selama dia kenapa tidak sholat, kemudian dia mengatakan, saya paham bahwa sholat ini hukumnya wajib. Saya akan sholat nanti kalau sudah pensiun misalnya kan. Nah, maka orang ini dihukumi masih sebagai seorang muslim. Karena dia masih mengakui kewajiban sholat. Masih diakui sebagai seorang muslim karena masih mengakui kewajiban sholat. Dan bahkan dia punya rencana ingin sholat. Kapan? Kalau sudah pensiun. Qadarullah belum pensiun kena corona. Nah, misalnya ini. Lalu meninggal. Berarti sudah sempat sholat belum? Belum. Tapi dia masih muslim karena meyakini kewajiban sholat. Dan dia punya rencana untuk sholat. Maka orang seperti ini ketika meninggal masih disolatkan, tapi bukan oleh para ulama, bukan oleh para tokoh masyarakat, oleh orang awam. Nong Bantul kujur orang awam orang nyolatke. Nah. Jadi yang menyolatkan biasanya tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh. Tapi kalau orang awam pada umumnya jarang menyolatkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kemudian dia menolak kewajiban sholat, ketika diingatkan tentang masalah sholat, dia mengatakan sholat ramarai warak. Misalnya, naudzubillah. Atau dengan ungkapan kata-kata yang lain. Dengan ungkapan kata-kata penolakan yang serupa. Maka ketika seperti ini berarti menolak kewajiban sholat. Maka seperti di dalam ayat tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan menyolatkan salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Atau seseorang yang diketahui melakukan kesyirikan pada saat meninggal dunia. Maka kita berpatokan kepada ayat ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman
untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik meskipun masih saudara kerabat. Jadi meskipun saudara kerabat, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetapi kita ketahui seorang yang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada sing bau reksa dan seterusnya, kental sekali melakukan pemujaan-pemujaan, sudah masyhur. Maka di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun. Maka kita tidak perlu menyolatkan. Memang dilematisnya di tempat kita kadang-kadang kalau kita sebagai tokoh masyarakat ditanya, monggo Pak nyolatke. Kula mboten, lah kok mboten napa? Len jawab bingung. Arep muni dia masih musyrik menyakiti, mau bilang libur dulu, kok libur? Memang Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, perlu disampaikan bahwasanya tidak boleh memohonkan ampun orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Bapak dan saudara-saudara, lalu bagaimana untuk kasus yang lain? Untuk kasus-kasus dosa besar seperti bunuh diri dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka mereka masih boleh disolatkan oleh orang awam. Jadi kalau orang awam tidak mengapa, dia masih boleh untuk menyolatkan, tetapi bukan oleh tokoh masyarakat. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita melihat di beberapa kesempatan Nabi itu sering enggan menyolatkan karena beberapa kasus, tetapi beliau sering pula bersabda kepada yang lain, shollu ala sahibikum. Jadi beliau perintahkan kepada yang lain untuk tetap melakukan sholat. Jadi beliau perintahkan kepada yang lain untuk tetap melakukan sholat. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kelonggaran bagi orang-orang awam.